Suster, tolong doakan aku untuk ujian besok. Biarkan aku menjadi perawat yang berkualifikasi. Oh, sayang. Ramalan baik. Ada orang yang tenggelam, cepat, selamatkan dia, cepat, selamatkan dia. Oh, sayang, ada orang yang tenggelam, cepat, selamatkan dia. Siapa yang bisa membiarkan aku pergi? Aku akan merawatnya. Aku tahu CPR. Ya. Cepat, selamatkan dia dulu. Astaga, di mana sih ini? Kenapa semua orang berpakaian kostum zaman dulu? Ini pasti. Waktu yang ditakdirkan untuk cobaan mengerikan ini telah tiba. Berdasarkan perintah almarhum Kaisar, kami memohon kepada para permaisuri mulia untuk mendampingi Yang Mulia dengan setia sepanjang aliran Sungai Kuning. Waktu yang mulia bagi Yang Mulia untuk naik ke surga kini telah tiba. Bukankah ini Kaisar Xiang Wenjin yang baru dari intrik istana? Mengapa kau datang mencariku? Jadi aku tidak sedang bermimpi. Bukankah aku baru saja berada di tepi laut bersama pahlawan Meikyu? Bagaimana aku bisa berakhir di sini seketika? Ibu Kaisar, selamatkan hamba ini. Aku tidak ingin mati. Saudari, Permaisurimu, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku menjadi dirimu? Tata, apa yang baru saja kau panggil padaku? Permaisurimu? kau sudah mati. Mungkinkah aku juga sudah mati? Jeti klaim online bahwa setelah mati seseorang akan melihat orang-orang yang dicintainya itu benar? Saudari, aku sangat merindukanmu. Ini gila. Di masa mudaku yang penuh semangat, bagaimana bisa aku terjebak dalam peran sebagai permaisuri iblis yang menggoda, merancang balas dendam, mengacaukan kedamaian, ditakdirkan untuk dikorbankan bersama Kaisar yang mulia. Apa ini awal yang aneh? Astaga, aku harus melarikan diri. Aku tidak boleh mati. Yang mulia, aku bisa meramalkan masa depan. Aku memiliki mata langit. Aku bisa membantu Anda menghadapi permaisuri Chen yang berkuasa di balik layar. Aku bisa membantu Anda merebut kembali kekuasaan Anda. Beraninya kau, bagaimana beraninya kau menebar perselisihan di antara kita? Maafkan aku, Yang Mulia, aku benar-benar menyesal. Itu tidak disengaja. Tidak apa-apa. Ingat untuk membersihkan tempat ini dengan baik. Apakah begini cara hidupku akan diriset? Kakak, ayo kita pergi. Semua emas, burung merak yang berkilau, pembersihan emas murniku yang baru. Tak heran Peramal mengatakan masa tengah hidupku akan sejahtera, semakin tua aku, semakin baik nasibku. Siapa sangka, kesulitan yang seperti abu ini telah membawa keberuntungan bagiku.
Emas sekarang di angka 980. Dengan sebanyak ini, aku berpikir aku akan mendapat untung besar. Gelang mutiara, gelang tangan yang serasi. Apa ini? Wow, jadi kamu seorang seniman setelah semua, seorang seniman terkenal. Ini pasti kayu namu yang dihiasi benang emas. Berapa nilainya? Brilian. Ini seperti duduk di atas gunung emas. Berhenti melihat. Ayo kita ngobrol santai. Kapan kamu datang ke sini? Barusan. Jadi, orang yang tadi di tempat tidur itu bukan Anda, kan? Hamba yang rendah hati ini sangat mengagumi Yang Mulia dan merindukan Anda di dalam hati. Jadi tentu saja saya datang. Tentu saja bukan saya. Saya sangat saleh. Anda tahu, saya terjebak di lubang ini sejak saya tiba. Itu bagus. Itu lega. Kapan Anda datang? 2 tahun lalu. Tak heran kamu terlihat seolah-olah belum pernah menginjakan kaki di dunia modern. Komik itu? Saya tidak membaca komik. Baiklah, biarkan aku menceritakan kisah komik ini. Tokoh utama perempuan adalah ibumu, Permaisuri Chen. Tokoh utama laki-laki adalah ayahmu. Ibumu mencintai ayahmu, tetapi ayahmu tidak mencintai ibumu. Ibumu, mengandalkan latar belakang keluarganya, memaksa ayahmu untuk menikahinya. Ayahmu, dengan enggan, menanggung penderitaan fisik dan emosional selama puluhan tahun. Namun, seperti halnya tokoh utama perempuan pada umumnya, ia terbukti sangat tangguh. Akhirnya, ayahmu meninggal dunia, tetapi ibumu selamat. Titik di mana kita berada saat ini adalah akhir dari komik ini. Tidak lama setelah itu, kamu meninggal secara tiba-tiba dan tragis. Permaisuri Chen kemudian naik tahta, mengumpulkan kekayaan, hidup lebih lama dari suaminya, dan akhirnya hidup lebih lama dari anaknya. Ini hanyalah kisah melodramatis yang sama seperti biasa. Aku mencintaimu, tapi kamu tidak mencintaiku? Drama yang berlebihan itulah yang membuatnya menarik, bukan? Kalau tidak, apakah kita berusaha menyenangkan Permaisuri Chen atau menentang sang protagonis? Kedua jalan itu tidak akan membawa ke akhir yang bahagia. Kamu, Selir ayahku, selir kesayangan yang paling dibenci oleh Permaisuri Janda Chen, apakah menurutmu dia bisa mentolerir kecenderunganmu? benar juga. Aku hanyalah duri di sisi Permaisuri Janda Chen. Karena aku tidak bisa mendapatkan kasih sayangnya, maka hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Serang terlebih dahulu dan serang dengan keras. Marilah kita menyingkirkan Permaisuri Janda Chen. Permaisuri janda tiba. Apa yang telah membuatmu begitu marah, Ibu? Bicaralah, dan bawalah kebahagiaan bagi kaisar ini. Keponakanku Lu ada di sini. Lu yang mana? Aku Jangan tidak mengerti. berpura-pura tidak tahu Itu di hadapan adalah permaisuri istri persembahan janda ini. yang kau Aku selamatkan. ada di sini. Tidak ada selir yang dijadikan korban. Aku hanya memiliki satu selir baru yang diangkat, yaitu selir Lu. Selir Lu adalah selirku, dia tidak memiliki hubungan dengan ayahku. Kaisar, kamu boleh mengangkat siapapun sebagai permaisuri, tetapi hal itu sama sekali tidak boleh. Itu adalah Lu Zer. Bukankah Yang Mulia Permaisuri Janda yang ingin memilih permaisuri untuk kaisar ini? Setelah memilih Lu Zhen mengapa Yang Mulia masih belum bahagia? Dia adalah permaisuri ayahnya. Lalu apa? Apakah Yang Mulia Permaisuri Janda mungkin iri pada Lu Zhen karena telah terlebih dahulu menikmati kasih sayang eksklusif kaisar, dan kini kasih sayang putranya? Lu Zhen adalah putriku. Jika Anda ingin membawanya pergi, silakan lakukan. Unucu, segera susunlah dekret kekaisaran. Cindy akan naik tahta dan menyerahkan mandat kekaisaran kepada Permaisuri Janda Chen. Ia dapat secara alami membawanya pergi. Yang Mulia, Xiao Wenqian. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa permaisuri ini tidak berani membunuh? Ayo dong, aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Suatu hari kamu akan menyesal karena menginginkan apa yang menjadi milik ayahmu. Apa wajahmu baik-baik saja? Baik-baik saja. Apa pekerjaanmu sebelumnya? Kamu memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa. Seorang aktor? Tidak. Mengapa kamu tidak memakai celana panjang? Zaman ulu terlalu panas, tidak ada AC. Aku memotong celana panjangku. Apa pekerjaan kamu? Aku juga tidak mood untuk bermain-main dengan anak haram ayahku soal harta keluarga. Kamu baru saja bilang ingin menghabisi Ibu Suri Chen. Apa metode yang layak yang bisa kita gunakan sekarang? Tahun 2025, saat siklus legendaris Nin Son's Departing Fire secara resmi dimulai dan sang pahlawan besar berkuasa. Jika kita bersatu, kita bisa menyingkirkan semua rintangan.
Luzhuner, apa kamu enggak mau pulang? Di sini aku punya makanan dan minuman, plus adikku, apalagi yang bisa aku inginkan? Kakakmu juga datang bersamamu? Bukan dia, itu hanya seseorang yang persis seperti kakakku. Mengapa tidak kembali untuk mencari kakak perempuanmu yang asli? Jika kamu bersikeras mengadopsi yang palsu di sini? Karena kakak perempuanku telah meninggal dan aku tidak bisa menemukannya di alam roh. Mungkin surga membawa aku ke sini agar aku bisa bersatu kembali dengannya. Saya akan menugaskan Yindan untuk ditempatkan di samping Anda sebagai asisten pribadi Anda. Ini adalah, banyak orang bermimpi mengenakan jubah yang begitu indah, terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Berapa banyak wanita muda yang mendambakan menjadi permaisuri atau selir? Sepertinya waktuku telah tiba. Aku akan segera mencapai puncak Selir kehidupan. setan? Sang pembawa malapetaka berwajah cantik. Memang, sang pembawa malapetaka mencuci kaki di istana kekaisaran, ini pun. Mencuci kaki di istana kekaisaran? Kenapa tidak? Ada apa? Aku yang bertanggung jawab di sini. Boyekah? Berani sekali kau merendam kaki di Golden Phoenix Hall? Benar-benar memalukan, tapi aku harus masuk dengan cara tertentu. Jadi raja ini adalah milikku. Dan mulai sekarang seluruh kota ini boleh menjadi milikmu. Itu akan sangat indah. Bukan begitu? Besok aku akan mengatur segala urusan di harem. Permaisuri 11, kau terlambat datang ke istana ini. Permaisuri 11 selalu terlambat, membuat semua orang menunggu. Apakah kau berani mengabaikan aturan istana hanya karena kau keponakan permaisuri janda? Aturan? Kau, seorang wanita cantik, berani memberi ceramah tentang sopan santun di istana ini? Aku dengar Yang Mulia membawa pulang permaisuri Lu dari lubang kurban kemarin. Maju ke depan. Biarkan istana ini melihat karakter seperti apa dia. Salam semua saudari cantik ini. Siapa suruh menghindar? Reflex Alame. Pelayan, bawa permaisuri Lu ke sini. Permaisuri Lu, bagaimana beraninya kau melakukan ketidaktaatan seperti ini? Menghina istana ini secara terbuka. Kau pantas mendapat tamparan di wajah. Hamba yang rendah hati ini tidak sengaja menghindar, tetapi sebentar terpesona oleh kecantikan ilahi permaisuri 11. Aku telah lama mendengar tentang kelembutan surgawi dan wajah seperti giok permaisuri 11. Melihatmu hari ini membuktikan rumor itu benar. Hamba yang rendah hati ini memohon maaf permaisuri 11. Permaisuri 11, cukup. Kita adalah saudara. Mengapa membuat Siapa keributan yang seperti akan ini? menyebut pelacur menggoda seperti itu sebagai saudara? Dari penampilan saja, kau tidak ada yang istimewa. Mengapa kaisar yang telah wafat dan Yang Mulia memihak padamu? Mungkinkah karena bakatmu Permaisuri yang luar 11, biasa cukup. diranjang? Kita adalah saudara. Kapan permaisuri mulai peduli dengan urusanku? Hati kaisar tak terduga. Aku pun penasaran mengapa kaisar yang telah wafat dan Yang Mulia memihak padaku, permaisuri 11. Jika Anda ingin tahu, tanyakan langsung kepada mereka. Helakar. Tangkap dia. Pukul mulutnya sampai hancur. Lepaskan aku. Apa yang Anda lakukan? Anda menyebut saya pelacur? Berjalan di jalanan dengan pakaian yang memalukan. Berpakaian seperti pelacur untuk memikat mata pria? Sujanju.
Telanjanjijia. Seret dia keluar Hall Yonghe. Biarkan semua pelayan istana menyaksikan kemaluannya. Lepaskan aku, saya akan buka ini sendiri. Bagaimana keadaan di Yonghe Hall? Yang Mulia, kabar dari Yonghe Hall menyebutkan bahwa Permaisuri Lu telah ditelanjangi oleh Permaisuri 11. Apakah Yang Mulia ingin pergi melihat? Kehinaan Permaisuri Lu hari ini pasti akan ditertawakan oleh semua orang. Ditertawakan? Apa masalahnya? Aku ingin dia mati.